Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, umat beriman yang terkasih. Hari Minggu ini, hari Minggu Paskah ke-7, hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Kita juga rayakan pada hari Minggu ini Hari Komunikasi Sedunia ke-57. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan dan kita hening sejenak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, kami mengimani bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan dan bahwa Dialah penyelamat umat manusia. Dengarkanlah doa kami, semoga Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikannya dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Komunikasi hati membangun suatu persahabatan sejati dan berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, anak-anak muda, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Komunikasi yang terjadi antara orang yang bersahabat itu menarik dan indah. Ada banyak kemungkinan medianya: ngobrol bersama, saling berkirim surat, SMS, email, telepon, atau memberikan perhatian khusus pada saat peristiwa penting. Ada banyak macam komunikasi. Ada komunikasi yang hanya basa-basi, sekadar untuk saling menyapa. Selamat pagi, apa kabar? Namun ada komunikasi yang sampai tingkat terdalam, yakni komunikasi batin rohani. Bila persahabatan itu terjalin dengan baik, mereka bisa saling merasa kerasan dan nyaman dalam menghayati segala bentuk komunikasi itu. Dengan komunikasi yang demikian, mereka dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Injil pada hari ini berkisah tentang doa Yesus kepada Allah Bapanya. Dalam doanya, Yesus jelas menyatakan hubungan murid dengan Dia dan Dia dengan Bapa dalam kesatuan yang mesra. Kesatuan mesra itu tampak dalam sikap saling memuliakan dan sikap saling berbagi. Bapa memberi kuasa kepada anak, dan anak menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh Bapa. Kesatuan mesra antara Bapa dan Yesus ini berdampak pula pada orang-orang yang dipercayakan Bapa kepada Yesus.
mereka ikut serta mengalami hidup Allah yang merupakan kesatuan hidup Bapa dan Yesus itu dalam Roh Kudus. Hubungan para murid dengan Bapa dan Yesus itu didasarkan pada pengenalan. Mereka telah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mereka itu sudah menjadi miliknya. Hubungan mengenal dan menjadi milik itu terlaksana jika para murid melaksanakan sabda. Firman-Nya Engkau sampaikan kepadaku dan telah kusampaikan kepada mereka dan telah diterima oleh mereka. Pengenalan Bapa dan Putra itu ternyata dipusatkan pada pengetahuan tentang hubungan timbal balik. Aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Hubungan erat yang mempersatukan umat dalam pelukan Bapa dan Putra itulah kesatuan kasih, yakni Roh, yang mendasari pemilihan dan oleh Yesus diidamkan bagi gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, umat beriman yang terkasih, hari Minggu Paskah ke-7 ini juga merupakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57. Untuk Hari Komunikasi Sosial Dunia ini, Sri Paus Fransiskus mengeluarkan pesan dengan tema berbicara dengan hati menurut kebenaran dan kasih. Dalam pesan ini, Sri Paus mendesak para komunikator untuk selalu berbicara dari hati dan menemukan kata-kata yang tepat untuk membangun peradaban yang lebih baik. Bahkan kepada semua umat beriman, Sri Paus menggarisbawahi bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan hati dan tangan terbuka. Agar dapat berkomunikasi dengan hati, serta dapat mengkomunikasikan kebenaran dengan kasih, orang perlu menyucikan hatinya. Menjadi bahan permenungan bagi kita. 1. Di masa sekarang, mungkin umat dan kita juga pernah atau sedang mengalami krisis komunikasi. Dalam keluarga banyak diwarnai komunikasi yang berkutat soal harta, ekonomi, pekerjaan. Di komunitas biara atau pastoran lebih dikuasai komunikasi sekitar karya. Lalu komunikasi hati dan batin tidak pernah bisa terjalin. Itulah sebabnya orang merasa asing satu sama lain. Suasana kebersamaan
dirasakan menjadi kering kerontang oleh penghuninya. Akibatnya, orang mencari berbagai macam kompensasi yang bisa merugikan kehidupan pribadi dan bersama. 2. Doa merupakan satu jenis komunikasi yang tidak pernah hilang atau bisa dihilangkan, kendati jenis dan alat komunikasi telah berkembang dan banyak mengalami perubahan. Kita pun tak mau ketinggalan, menyesuaikan diri dalam perkembangan itu. Refleksi bagi kita, apakah kita juga bersemangat yang sama dalam hal berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau kita merasa kering dalam doa, barangkali karena kita kurang canggih dalam berdoa, atau kita kurang mencari inovasi dan pembaharuan dalam cara dan semangat doa kita. Dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57, Sri Paus Fransiskus mengharapkan agar kita berkomunikasi dengan hati. Hatilah yang mendorong kita untuk datang, untuk melihat, dan untuk mendengarkan, serta hati pula yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Semoga demikian. Marilah kita berdoa, doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber keselamatan, semoga berkat kurban kudus umat-Mu memperoleh keselamatan abadi, sebab kami percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus, Kepala kami, akan dialami pula oleh gereja tubuhnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh kegiatan, aktivitas kita, cita-cita kita, seluruh keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.